La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, seperti biasa di malam Jumat di Masjid At-Taubah kita bisa melanjutkan kajian kita yaitu Tahsinut Tilawah. Dan malam hari ini tema kita masih melanjutkan di materi sebelumnya, yaitu di hukum tentang ilmu gharib, dan diantara bagian dari gharib adalah iltiqa'us sakinain atau bertemunya dua huruf yang mati. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar tentang hukum iltiqa'us sakinain yang diberi harokat penolong kasroh. Kemudian poin-poinnya ada karena nun tanwin ahadun an ahadunillahus somad. Kemudian yang terakhir ini torofayin nahar, dari kata torofai an nahar. Torofai itu isim tatniyah atau isim yang menunjukkan dua ya, mufrad, tasniyah, jamak. Dua apa istilahnya ya, ada mufrad tunggal, kemudian tasniyah yang menunjukkan dua, dan yang terakhir jamak. Nah, torofain dari mufrad torfun. Torfun itu satu ujung. Tapi kalau torofaini dua ujung atau dua aspek. Torofain nahar dua ujung siang. Torofai an nahar, ya, diberi harokat penolong kasroh. Kemudian yang kedua awid fa'u, dan yang ketiga ya sahibayis sijni. Ya sahibayis sijni asalnya adalah ya sahibaini as-sijni, asalnya dipakai payan ya, payan. Ya sahibayis sijni, sahibai asalnya ya sahibaini. Nah, begini ya, asal plus as-sijn. Nah, wahai dua teman dalam penjara. Nah, menurut kaidah, jika ada isim tasniyah atau jamak, dan isim tasniyah adalah isim mufrad yang ketambahan ya nun atau alif nun, ini isim tasniyah. Jamak ketambahan ya nun dan wawu nun, ini jamak mudzakkar salim, wawu nun. Sebentar. Mufrad misalnya sahibun, jika dijadikan isim tasniyah menjadi sahibaini atau sahibani, syaratnya huruf sebelum ya dibaca fathah, sahibaini. Nah, jika huruf sebelum ya diberikan harokat yang menyesuaikan, yaitu harokat penyesuaian adalah kasroh, sahibina muslimina. Nah, ini disebut dengan jamak, jamak yang harokatnya menyesuaikan huruf mad. Jika tasniyah, ini adalah ke lain, huruf sebelumnya berharokat fathah, sahibani, sahibaini. Nah, ini kaidah mengatakan jika ada isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim kemudian dimudhofkan, nah, hukumnya adalah non wajib dibuang, maka menjadi ya
sahibai as-sijn, enggak kebaca. Ya sahibais, ya sahibais sijn. Kemudian diberikan harokat penolong di ya ini kasrah, ya sahibais sijni, ya sahibaini as-sijni. Kaidah mengatakan jika diidhofahkan nunnya harus dibuang menjadi ya sahibai as-sijni. Ini sukun, ini juga sukun. Karena bertemu dua sukun harus diberikan harokat penolong yaitu kasrah, ya sahibayis sijni. Atau kalau di Quran wasolihul mu'mini, asalnya solihuna al mu'minina, menjadi wasolihul mu'minin, nunnya dibuang, wasolihul mu'minin. Untuk penyesuaian rosem wawu dibuang karena ada wawu atau enggak ada wawu cara membacanya sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanya di naber. Masih ingat naber apa enggak? Naber itu apa? Penekanan. Wasalihul mu'minin, itu yang menunjukkan jamak. Tapi kalau biasa wasalihul mu'minin itu mufrad. Ya, kemarin udah disinggung. Oke, prakteknya. Ya sahibayis sijni di surat Yusuf. Ya sahibayis sijni amma, ya sahibayis sijni, asalnya ya sahibaini as-sijni. Yang tadi dijelaskan non dibuang, kemudian ya asalnya sukun diberi harokat penolong yaitu kasrah. Oke, kita praktek di sini. Ini harokat penolong kasroh yang agak akhir-akhir ya. Habis ini ntar fathah terus dhammah. Habis itu kita langsung praktikum. Setelah praktikum baru masuk ke yang disebut dengan ilmu lahjah dan ilmu lahan ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibayis sijni amma sahibayis sijni. Karena kalau nggak diberikan harokat penolong kasrah, ini bacanya menjadi ya sahibais sijn. Susah ya, untuk memudahkan diberi harokat penolong kasrah karena iltiqa sakinain. Ya sahibais sijni amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Ini praktek yang pertama. Sebelum praktek kita teori sedikit untuk yang lanjutan, ini untuk materi yang terakhir kemarin. Yang berikutnya, dalam firman Allah ada kata fani'immahi. Apa itu fani'immahi? Ni'mah itu artinya sebaik-baiknya. Fani'immahi asal ungkapannya adalah fani'mama. Fani'mama artinya ni'mah digabungkan dengan ma, sehingga mim yang pertama harus disukunkan ketika mau diidghamkan. Prakteknya dalam payen
fa ni'mama. Fa ni'mahi, fa ni'mama, fa ni'mama. Oke, fa ni'mama. Nah, di ayat Al-Quran ada fa ni'mahi. Nah, itu asalnya dari mana? Fa ni'mahi, fa ni'mamahi. Maka sebaik-baiknya sesuatu ya hal tersebut. Apa itu? Ntar lihat apa istilahnya, isi kandungan ayat. Menjadi fa ni'imma, fa ni'mama menjadi fa ni'immahi. Ya. Di sini ada huruf yang kembar. Apa itu? Mim. Mim. Nah, ini menurut aturan hukum tajwid diidghamkan. Nah, ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan ya nggak harus wajib. Ya, cuma ntar di qiraat, ini yang menjadi titik perbedaan. Seperti Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ketika digabung Ar-Rahmanir Rahim ma. Nah, ada yang membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu yang disebut dengan idgham kabir. Apa itu idgham kabir? Idgham kabir menggabungkan dua huruf yang sama-sama hidup. Kayak ini, fa ni'ma ma menjadi fa ni'immahi. Nah, karena ini jika digabungkan, ini kan sukun. Karena idgham itu menggabungkan dua huruf, dan yang pertama harus disukun, ketika disukun fa ni'am, nggak kebaca. Fa ni'am diberi harokat penolong berupa kasroh. Ini kasroh, ini sukun, diberi harokat kasroh. Fa ni'immahi. Karena kalau nggak diberi harokat penolong nggak bisa berbunyi, menjadi fa ni'am, menjadi fa ni'immahi. Oke, langsung praktek di ayat. Nah, innallaha ni'imma asalnya adalah ni'ma ma ya'idzukum bih, menjadi ni'imma. Ada yang nanya, apa dari mana tuh kata ni'imma? Nggak ada bahasa Arab ni'imma, asalnya adalah ni'ma ma. Ni'ma saudaranya adalah wa bi'sal masir. Wa fa ni'ma ajrul amilin. Itu nggak sama-sama huruf mim ya. Kalau ada huruf mim yang double, innallaha ni'imma. Dari mana? Ini asalnya adalah dari ni'ma ma. Digabung, kemudian ain diberi harokat penolong kasrah. Fa ni'immahi. Ini sama. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih, ama in tubdu shadaqati fa ni'immahi. Oke, yuk kita praktekkan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih, innallaha kana sami'an
diulang lagi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'imma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basira. Yang pertama. Yang kedua, in tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Oke, yang pertama ya, dari innallaha sampai ila ahliha. 1, 2, 3. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sekali lagi. 1, 2, 3. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ya, diulang lagi. Wa idza sampai bil adl. 1, 2, 3. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Bil adl. Bukan bil adl, enggak. Bil adl. Lamnya kebaca. Lagi. 1, 2, 3. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Berikutnya innallaha sampai bih, kemudian lanjut sampai sami'an basira. 1, 2, 3. Innallaha ni'imma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basira. Basira, bukan basyira. Nah, artinya beda. Basira melihat, tapi kalau basyira yang memberi kabar gembira. Nah, beda jauh. Oke, lagi dari innallaha ni'imma. 1, 2, 3. Innallaha ni'imma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basira. Berikutnya 1. In tubdus sadaqati fa ni'immahi. 1, 2, 3. In tubdus sadaqati fa ni'immahi
Berikutnya, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. 1, 2, 3. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Berikutnya, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. 1, 2, 3. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Oke, langsung. Ntar misal jumlahnya dikit, berarti mulai minggu depan praktek membaca sehalaman tanpa dipandu. Kita coba. Ya, salah benar ntar saya simak, nggak dipandu begini. Ya, silakan baca. Nah, kira-kira ntar kelemahan atau yang pas kurang tepat di materi apa, ntar itu kita perdalam. Ya. Sebelum satu-satu. Kalau jumlahnya dikit, tapi kalau jumlahnya banyak, kita masuk ke materi. Kalau jumlah dikit sebenarnya lebih maksimal. Ya, paling kalau sehalaman ya, atau setengah halaman dulu paling ya, setengah halaman untuk tahap awal, dan untuk tahap berikutnya setengah halaman. Nah, materi yang kurang pas dari segi praktek ntar di sebelah mana kita bahas lebih dalam gitu. Biar beda cara ya, ini khawatirnya bosen atau apa istilahnya, materinya monoton ya, kita lebih banyak ke praktek mulai minggu depan ya. Ntar yang materi berikutnya kayak harokat penolong fathah atau dhammah kita selesaikan setelah kita mencoba praktek ini, insyaallah. Baik, silahkan ya. Untuk perbedaan antara Quran Indonesia dengan Quran cetakan Madinah, untuk yang A ini tepat di atas hamzah, mungkin saya pernah menyinggung sebelumnya ya. Jika ada alif kemudian atasnya hamzah, tepat ini al-amanati. Nah, ini dibaca pendek A ya. Ya. Tapi jika hamzahnya lebih dulu daripada alif, hamzah dulu baru alif, bukan di atasnya pas ya, kayak ini sayyi'atikum. Nah, ini dibaca panjang. Boleh dicek ntar, wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim. Saya kasih contoh di Quran Madinah. Wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Di surat awal dari Al-An'am. Nah, nih, wa ma ta'tihim min ayatim, perlu ditulis di Word ya biar gede. Kelihatan nggak nih ayat 4 kecil? Oke, saya tulis di Word khusus. Ayat 4, hanya mengetahui biar ntar kalau langsung praktek nggak kaget, kok ini satu panjang satu pendek padahal tulisannya hampir sama. Oke. Nah, nih, wa ma ta'tihim min ayatim min ay. Ini D-nya.
Ini perbedaan dengan Quran Indonesia ya. Ini hamzah tepat di atas alif atau lebih dahulu daripada alif? Hamzahnya di depan alif ya, bukan di atas pas. Karena di depan alif ini dibaca panjang. Ini dibaca panjang. Tapi kalau tepat di atas alif kayak begini, ini kan sukun ya. Itu dibaca pendek ya. Contohnya kayak yang tadi ya. Ama, nah ini ama nggak boleh dibaca antu adul ama ya. Hanya apa istilahnya, pengetahuan. Kalau di Quran Kemenak mungkin hanya harokat biasa sama harokat berdiri ya, nggak ada tanda hamzah. Ini ntar insya Allah akan kalau waktunya panjang dijelaskan apa maksud dari tanda kepala ain. Ini ijtihad dari, pernah disinggung apa belum ya? Belum ya? Belum. Tanda kenapa kok hamzah itu memakai kepala ain? Apa maksudnya? Belum. Oke. Ntar mungkin karena ini fokusnya lebih ke ilmu rasm bukan ilmu tajwid, tapi ada kaitannya. Baik, boleh dilanjut lagi? Sot, basi, si, belum. Nah, kayaknya harus membuka makhraj lagi ini. Ya Pak, siapa namanya? Basiro, sot ini ya. Mana pengucapan makhraj sot? Ini ra, ta, dal, ta, za, sin, fa, dha. Mana yang sot? Nah, sot itu begini isyarahnya, prakteknya sot paling awal seperti ini. Fa, dal, istitola. Nah, ini apa ini? Ra. Ngilang kemana nih shotnya? Ini dal, ta, tha, sin, za. Nah, ini shot. Boleh disimak ya gerakannya. Kurang kencang. Ulang. Shot. As. Bukan ash. As. 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 Basi sama dengan sasa, sisi, susu. As. 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 Naik semua ya. Intinya sama dengan sin. Bedanya apa? Bedanya kalau sin itu hanya depan doang, bawahnya turun atau yang disebut dengan istifal. Tapi kalau shot semua naik ke atas. As ihdinas sira, bukan ihdinas, enggak. Ihdinas sa si su. Sa sin lo shot so. Persis. Gerakan depannya sama. So, basira, basi, si, basira, si. Ini mungkin praktek ya. Nah, gini. Sampai as, us, as, is, isbiru, yusbihu, qisas. Oke.
Ya. Susah banget. Basi kayak sin persis, hanya lidah naik ke atas. Sami'an basira, basira, basira. Nah, udah mendekati. Berubah lagi. Lidah biasa, jangan pakai punggung. Basi, basira. Bukan basyira, kalau pakai punggung itu basyira. Itu shin, basyira itu artinya pemberi kabar gembira, tapi kalau basira yang maha melihat. Basira, si, so, su. Atau perlu latihan makhraj lagi, so, si, su, as yang kemarin. Oke. Nah, berarti ini ntar pembenahan di makhraj shad. Nah. Baik, dilanjut in tubdus shadaqati. Coba. Wa in tukhfuha. Nah, in tubdus shadaqati. Dari kan tadi sini sami ambasira kan? Tadi sini, sekarang ini. In tubdus shadaqati falimahi. Fani' setiap ada mim atau nun yang bertasydid ditahan dua ketukan. In tubdus shadaqati fani'immahi. In tubdus shadaqati falimahi. Wa in tukhfuha. Ya orang Arab. Wa in tukhfuha, tukhfuha. Wa in tukhfuha wa tu'tuha fuqara fa huwa khairul lakum. Oke. Wa yu'akhiru ankum min sayyi'atikum. Nah, dengung-dengungnya udah mulai lumayan, beberapa makhraj lumayan, tinggal panjang pendek ya. Wallahu Wallahu bima ta'maluna khabir. Bukan khobir, khobir tipis. Khabir. Nah, oke, baik ya. PR untuk Pak ini short ya, short dan panjang pendek. Yang panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek. Baik, silakan Pak Ajas. Baik, itu materi yang terakhir untuk harokat penolong berupa kasroh. Nah, insya Allah di materi berikutnya harokat penolong fathah, kemudian harokat penolong domah. Kapan penggunaan di dua harokat tersebut? Nah, wacana minggu depan itu akan dimulai praktikum lebih banyak. Nah, tapi tergantung yang datang ya. Kalau datang banyak berarti kita mulai materi. Atau ada masukan? Kalau penulisan itu tetap semuanya begitu ya tadi itu ya? Iya. Jadi nggak ada yang lain yang seperti semula itu yang sebelum dirubah itu? Enggak ada. Itu kan asalnya. Sholihul mukminin ditulis tanpa wawu. Nah, tadi ya sini. Kayak ini fani'immahi, ada nggak Quran yang tulisannya fani'mamahi? Nggak ada. Cuma ntar di hukum kiroat itu ada istilah idgham kabir. Apa itu idgham kabir? Contoh di idgham kabir itu umumnya Imam Susi ya, yang banyak membaca idgham kabir, dan Ibnu Katsir, tapi poin-poin tertentu. Yang Susi contohnya begini, ulaikan ladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah. Nah, bacanya wal adzab bil maghfirah. Nah, itu Imam Susi. Itu yang disebut dengan idgham kabir. Bisa nggak diterapkan ke sini? Kemarin udah disinggung bahwa qiraat itu ada
pengertiannya tersendiri. Artinya ada yang disebut dengan farosh, saya pernah menyinggung nih, ada yang disebut dengan usul. Apa itu farosh? Apa itu usul? Usul itu yang bisa dikiaskan, artinya kaidahnya satu, berlaku untuk semua, itu usul. Contoh, idgham bi gunnah adalah semua yang apabila ada non mati atau tanwin bertemu dengan kata yanmu di semua kalimat. Tapi kalau farosh nggak bisa. Farosh itu apa? Farosh pengecualian, hanya di lafal tersebut dan nggak berlaku di lafal yang lain. Contoh, imalah ada majreha wa mursaha. Kenapa nggak dibaca wa murseha sekalian? Padahal tulisannya hampir sama secara wazan. Tulisannya begini ya, raha gini, wa mursa. Ini kalau tulisan Rosem Usmani. Kalau imla'i tetap majroha gini ya, majroha. Wa mursaha, ini Rosem imla'i. Nah, ini secara tulisan sama, majro mursa. Kenapa yang ini dibaca imalah, yang ini enggak? Bisa enggak ini dikiaskan ke sini? Berarti membaca majreha wa murseha, enggak bisa. Nah, itu yang disebut dengan farosh. Tuh. Ya, pengecualian. Farosh itu enggak berlaku untuk semua. Kalau usul berlaku untuk semua. Ya, termasuk ini fani'immahi. Ini dibaca idgham kabir semua di Quran, untuk riwayat Hafiz ya. Kenapa nggak disamakan ke yang lain? Contoh yang tadi disebutkan, ulaiikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah. Ini ayat saya tulis ya, wal adzaba bil maghfirah, ba bertemu dengan ba, bil maghfirah gini ya, bil maghfirah. Kenapa nggak dibaca itu kabir semua? Wal adzab bil maghfirah. Ini sukun, ini kasrah. Kenapa wal adzab bil maghfirah? Nah, ini ntar masuk dalam yang disebut poin tadi faroshul kalimah. Baik, tuh ya, untuk materi ini yang materi berikutnya harokat penolong untuk fathah dan dhammah, dan diselingi dengan praktek ya, setengah halaman dulu sebagai pembuka. Atau ada usulan tetap materi biasa atau mau praktek? Praktek. Enggak, ini kalau tadi itu yang bacaan Al-Fatihah itu kalau disambung itu ada beberapa beda bacaan. Oke, ada berapa bacaan untuk Maliki Yaumiddin? Itu ntar masuknya ke qiraat. Saya bukakan kitabnya ya. Namanya Al-Ashr Al-Mutawatirah. Al-Ashr Al-Mutawatirah. Al-Ashr Al-Mutawatirah. Nah, ini. Oke. Nah, ini bukunya. Sebentar. Fatihah. Langsung Fatihah. Nah. Oke ya. Di sini ada Maliki. Menyebutkan Asim, Kisai, Ya'qub, Khalaf ya, bi alif ba'dal mim. Menurut Asim itu ada dua perawi, yaitu Hafiz dan Syu'bah. Kemudian Kisai, Ya'qub, Khalaf dibaca alif setelah mim, berarti panjang. Maliki Yaumiddin. Selain ini baru qiraat sabah baru berapa? Hitung 1, 2.
hanya 2 di qiraat sab'ah, masih sisa 5 yang untuk sab'ah. Karena Ya'qub itu bukan masuk qiraat sab'ah, asyrah 10. Berarti 5 membaca dengan membuang alif, berarti maliki yaumiddin. Itu ya, dibaca pendek. Ya, ini baru 1 loh. Ntar ya, kalau qiraat bahasanya panjang. Nah, yang menggabungkan sirata di kitab yang lain. Nah, nih Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, bagaimana cara membaca? Abu Amr dan Ya'qub. Abu Amr itu perawinya ada 2, ada Susi dan Duri. Ya. Membacanya bagaimana? Wa yajuzu thalathatul mat ma'al idgham kama yajuzu al isyarah ma'ahu. Nah, al-mudgham kabir atau idgham kabir. Idgham kabir ini menurut Abu Amr dan Ya'qub. Abu Amr itu Susi dan Duri. Cara membacanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Menurut Abu ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Mimnya pendek. Himnya him. Ukurannya berapa? Ukurannya sama dengan mat aridi disukun. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Menurut siapa? Abu Amr dan Ya'qub. Wa yajuzu thalathatun al-mat ma'al idgham. Ya? Kebanyakan di mana itu dibaca? Di him. Oh, yang banyak. Mana gitu? Negara mana gitu? Oh, negara mana? Ada nggak? Pernah dengar ya? Itu yang sering baca di daerah Afrika. Nah, kalau Saudi tetap Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Saudi itu hampir sama kita, hafaz. Hanya riwayatnya Thaibatun Nashr. Apa itu Thaibatun Nashr? Terutama pas sholat tarawih. Thaibatun Nashr itu mad jaiz munfasil hanya dibaca 2 harokat. Contoh, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, itu jaiz munfasil. Kalau di kita yang riwayat Syatibi ya dibaca panjang, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma, panjang ya di kita. Nah, kalau yang Thaibatun Nashr hanya dibaca seperti mat topi. Oke, ya itu khilaf-khilaf. Kalau dipraktekkan terbingung. Kita tetap pokok ke pondasi tajwid hafaz. Karena kalau dipindah-pindah, kalau tajwid hafaznya kuat nggak masalah. Tapi kalau nggak kuat, khawatirnya campur buyar. Karena setiap imam punya tajwid masing-masing. Contoh tajwid masing-masing apa? Kayak Imam Hamzah riwayat kholaf, nun mati bertemu wawu atau ya bacaan bukan idgham bi gunnah tapi idgham bila gunnah. Wa minan nasi may yaqulu gitu. Bukan may, itu kita. Kholaf may yaqul idgham bila gunnah. Miwara bukan miwara, enggak. Oke. Ya, khawatirnya makanya itu qiraat belum pondasinya kuat, khawatirnya berantakan. Oke, itu tetap mau teori atau praktek untuk minggu berikutnya? Praktek ya, setengah halaman tanpa dipandu masing-masing. Nah, suratnya mau surat apa? Cari surat yang agak susah. Nah, oke, saya tentukan surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf awal juz 26. Agak susah.
Kalau yang Al-Baqarah kan sering dengar tuh alif lam mim dzalikal kitabu. Cari surat yang agak susah. Jarang-jarang dibaca awal surat Al-Ahqaf. Yang Hamim, yang ada itu nih, yang itu. Setengah halaman. Ntar kalau itu lolos pindah ke surat Syura, itu juga lumayan susah. Hamim, Ain, Sin, Qaf, kadzalika, itu agak susah. Oke, sepakati awal juz 26 untuk minggu berikutnya. Ntar kalau ini lolos kita lanjutkan untuk iltiqa'us sakinin yang fathah, harokat penolong fathah dan dhammah. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.